Halo Sobat Tangerang, kembali lagi di Podem, podcast bareng Tangerang TV. Masih bersama gue Riza Prastia, dan seperti biasa gue selalu kedatangan bintang tamu yang keren-keren. Sebelah gue udah ada Pak Deh Widi nih. Halo Pak Deh. Halo. Apa kabar? Halo. Jadi Pak Deh Widi ini adalah bikepacker ya, bisa dibilang bikepacker. Nih sepedahan jauh, asal goes aja, touring yang penting sampai. Iya. Pak Deh, nih sebelum kita ngobrolin lebih lanjut nih, spoiler dulu dong. Paling jauh udah kemana sih tadi? Sabang. Sabang. Dari Paling jauh dari Tangerang. Tangerang, goes. Goes full. Itu berapa kilo ya? 3.000 kilo. Tapi sebelum kita ngobrolin lebih lanjut, goes ke Sabang dan lain-lain, kita mundur dikit nih Pak Deh. Awal hobi bisa sepedahan tuh gimana? Kapan? Awalnya ikut-ikutan aja awalnya mah. Itu tahun 2014-an lah kurang lebih. 2014. Kurang lebih ya. Itu Desember 2014 dah. Tetangga pada semua sepedahan ikut gitu kan. Terus mulai bergabung lah kan dengan teman-teman. Kan mungkin perbedaan setiap orang kan. Saya nggak kepengen cuma begitu-gitu aja gitu. Selalu mencari sesuatu yang baru lah ya. Yang dari seru. kelas 1 naik kelas 2 lah, naik kelas 3 lah, naik kelas 4 lah gitu kira-kira. Nah, saya mulai sendiri. Itu kemana dulu tuh awal-awal tuh? Sendiri itu paling beberapa tempat lah di paling Bogor. Startnya dari mana sih Pak Deh? Dari Curug. Dari Binong ya? Ya dari Binong. Oke, berarti dari Binong, Bogor tuh udah lumayan ya. Ya lumayan lah. Itu PP itu oke. Awal-awal Bogor. Terus bertahap kemana nih? Bertahap mulai nggak pakai bertahap saya waktu itu langsung ke Jogja dari Binong. Itu 2015-an lah, langsung ke Jogja. Kurang lebih baru 4 bulan lah sepedahan, langsung ke Jogja sambil nengok keluarga di sana. Ini konsepnya gimana nih Pak Deh? 4 bulan baru sepedahan. Tapi kan udah ada ada beberapa jarak-jarak yang udah kita prepare. Iya sih, benar. Jadi ke Lombok juga waktu ke Lombok juga udah prepare juga. Ke Lombok pernah ke Lombok. November 2021 ya. November berarti 2021. Tahun lalu. Berarti November 21 itu abis dari Lombok. Desember, Januari, Februari, Maret. Selang 4 bulan berangkat ke Sabang. 0 km. Gitu. Jadi yang Lombok itu saya anggap latihan buat ke Sabang. Latihannya ke Lombok. Lombok berapa kilo? 1000. Kalau dari sini ke Lombok 1200 lebih lah ya. Oke. Nah di Lomboknya kita explore muter-muter tuh kurang lebih 300-an lah. Tapi ini cukup membanggakan sih. Aku sih dulu juga sering sepedahan pas masih zaman sekolah. Itu biasa lah. Aku kan rumah di Pamulang. Pamulang HI, PP ya, biasa gitu. Udah mulai kesini kayak emang ada tantangan sih, bener sih. Masa berapa puluh kilometer gini bisa, masa naik lagi nggak bisa sih, jauh lagi nggak bisa, ini lagi nggak bisa. Mungkin itu ya tantangannya ya. Itu tergantung, kan setiap orang punya karakter. Bener sih. Karakter dipengaruhi oleh lingkungan kehidupan sebelumnya membentuk karakter seseorang kan. Ada yang karakter menyukai tantangan, ada yang karakternya ngelihat tantangan mundur, ada yang ngapain capek gitu kan, ngapain, beda-beda orang. Maka kita jangan ibaratnya saya nggak suka menghakimi orang. Bener. Artinya ya kalau ada yang sukanya begini ya udah di situ gitu kan. Ada yang sukanya gobar, istilahnya dengan komunitas, ya memang begitu ya. Ya monggo kita di jalur masing-masing aja gitu. Ada yang udah ketemu lagi goes nih, ketemu flyover, milihnya udah jalur bawah aja bawah, deh. Kan, gitu. Nggak mau naik yang flyover deh, jalur bawah aja. Ada juga yang mau naik juga. Ada yang memang nyarinya tanjakan-tanjakan di Bogor, mana yang belum tanjakan. Gitu. Kalau Pak Deh sukanya nanjak-nanjak gitu atau yang flat-flat aja tuh? Kalau saya suka di tantangannya, kalau semakin dia menantang, pasti semakin saya makin mau gitu lah kira-kira. Tapi Pak Deh, setelah sekian banyak perjalanan, udah jauh ke sini ke situ, nyari apa aja sih? Bahagia carinya. Bahagia. Satu kata itu aja saya mau cari bahagia. Bahagia ketika kita udah sampai di titik tujuan itu. Bahagia bertemu dengan orang-orang baru. Oke, benar-benar. Bahagia bertemu dengan lingkungan baru.
bertemu dengan tantangan baru, ketemu kan kalau Jawa sama Sumatera tantangannya berbeda. Iya. Cara kita berhitung terhadap rute yang mau kita tempuh juga beda-beda. Kalau di Jawa lebih mudah diatur sedemikian rupa. Oke. Dari sini jarak sekian kita bisa tempuh. Kalau di Sumatera lebih menantang karena buta situasi, buta jalan, nggak tahu apa-apa lah istilahnya. Nol kan berangkatnya. Jadi tuh saya kalau udah bisa sampai ke satu titik dan itu dapetnya bisa bercampur aduk, bahagia, bener. bisa haru, bisa puas, ada rasa kesenangan yang nggak bisa diungkapkan. Nggak bisa diungkapkan karena campur aduk gitu itu warnanya tuh kan. Ada seneng, ada bahagia, ada ketika kita sulit, membayangkan ketika sulit gitu. Berarti selama perjalanan tuh tidur ngemper kah? Ngemper. Kalau istilah di touring mah ngemper. Kalau kita waktunya tidur ya jangan maksain, jangan HP gitu ibaratnya kan. Okay. Tidur jam 9 ya harus tim 9 karena kita besok membutuhkan tenaga buat start lagi kan. Padahal usianya berapa? 57. 57. Iya. 57 tapi masih seger. Alhamdulillah. Enggak kelihatan kayak 57 padahal. Kelihatan 75. Kayak 56. Tapi kan tadi kan ngemper nih. Terus ngitung-ngitungan hari. Berarti start 5:30, pokoknya start pagi. Itu ada berhentinya tiap berapa jam sekali atau tiap kilometer? Saya biasanya ngitung kilometer. Tapi itu juga ngikutin hati juga gitu ya. Dan karena kayak gini lah, Sumatera tuh bedanya kalau Sumatera tidak bisa diprediksi. Oke. Kalau Jawa mudah diprediksi karena jalan udah halus, lurus, ya mudah diprediksi lah sebagian besar. Kalau di Sumatera sangat tidak bisa diprediksi gitu. Kenapa saya bilang berhentinya nggak? Katakanlah saya buat pilihan nih, setiap 25 km saya berhenti. Ternyata 25 km itu baru 15 nanjak semua. Umpamanya kan udah nanjak, berarti kan nggak sampai 25 saya udah butuh berhenti kan gitu. Jadi tergantung sikon. Tapi target-target ini memang perlu dibuat supaya lebih dari touring itu hanya sekedar senang-senang. Jadi kita juga belajar, kalau bahasa banyak orang itu mengkaji diri kita lah gitu. Melatih kesabaran kita, melatih kita berhitung, melatih kita sabar kan sebenarnya dia dari masuk mental sih. Masuk di mental itu. Tapi kalau perjalanan jauh gitu bawa baju berapa setel? Banyak kah? Nah ini berkaitan dengan bawaan kan berarti kan? Berarti ada hitung-hitungannya juga tuh? Globalnya itu pengalaman dari pengalaman. Jadi ada yang kita bawa jarang dipakai, mulai dia surut kan? Kayak umpamanya waktu pertama kali saya tuh mungkin bawa baju kayak orang mau piknik kali. Banyak tuh, katakanlah 5 makanya gitu kan. Tapi udah begitu berdasarkan pengalaman mulai berkurang. Terus tipikal bahan yang dipilih juga ada juga tidak cotton kan, yang dry fit lah, yang gampang cepet kering. Taruh di setang sebentar juga udah kering gitu. Kayak yang jersey itu kan dia dry fit jadi mudah kering. Jadi pilihan-pilihan itu juga artinya di dalam touring itu nggak semata-mata kita lihat global orang jalan melakukan perjalanan jauh, tapi ada belajar juga. Pelajarin juga. Itu juga bergantung kepada karakter masing-masing orang. Ada yang sih benar. Kalau awal itu kebanyakan rata-rata orang lebih penting gaya. Ya kan? Itu saya Pak deh. Itu saya. Lebih penting gaya lah. 99% gaya, 1%-nya olahraga. Tasnya kudu depan nih 2 nih tas. Ya kan 2 di depan. Terus pakai tas handlebar. Udah di sini 2 di belakang biar kelihatan kayak orang luar negeri itu kan. Wah gila gembolannya banyak. Padahal sebenarnya nggak begitu gitu loh. Lama-lama kita juga mengefisiensi bawaan supaya lebih efisien. Walaupun backpackeran tapi tetap harus teratur juga. Bener ya? Pastilah, hidup kalau nggak teratur kan acak-acakan. Acak-acakan yang ada nggak nyampe tujuan, stres di jalan. Makanya kalau dibilang Albert Einstein itu kan sebenarnya bukan perkara sepeda harus mengayu supaya berjalan, tapi di dalam bersepeda itu banyak ilmu kehidupan yang bisa kita ambil, petik lah, yang bisa kita ambil buat ke kehidupan kita gitu, ke depan. Suka dukanya selama perjalanan apa Pak? Mungkin dari yang trip-trip sebelumnya ataupun yang kemarin juga. Kalau sukanya, karena gini, duka bisa menjadi suka kan gitu. Kalau duka kita jalani sebagai suka,
dia nggak memberatkan. Tapi kalau duka kita rasakan sebagai duka yang sebenarnya, akhirnya jadi beban. Kalau beban kita di perjalanan itu udah ada, jadi makin berat ya. Makin berat. Jadi buat saya nggak ada duka, nggak ada dukanya. Adanya suka semua. Gitu. Karena semua. Itu, yang tadi Pak Widi bilang kan, ada rasa kesenangan yang nggak bisa diungkapin. Nggak bisa diungkapin, bahkan kadang-kadang kalau mau ceritain apa ya, gimana ya gitu ya. Susah gitu. Kalau ditanya kayak, emang kesono seru apa senang? Ya seru gitu. Seru banget. Berdua seru. Ya seru terus. Terus apa yang diobrolin gitu. Ya seru, pokoknya seru. Terus apa yang diomongin doang gitu, cuma berdua atau sendiri gitu kan. Karena aku juga gitu Pak De. Aku biasa suka kalau pergi sendiri gitu, gue sendiri. Kemarin pergi keluar kota sendiri, orang-orang nanya, emang sendiri seru? Ya jawabnya susah, bingung ya. Nggak ada kata-kata yang nggak bisa kita ungkapan. Karena sebenarnya kalau saya persepsinya gini, sendiri atau rame sama-sama seru. Tinggal keseruan itu kita menikmatinya yang bagaimana kan gitu. Iya benar. Beramai itu seru, bisa ngobrol, bisa ketawa ketiwi, bisa hahi, bisa ngopi, bisa apa, banyak lah ya. Kebersamaan katanya bisa bikin status. Kebersamaan itu adalah gitu kan, bikin status bisa itu gitu. Tapi di kesendirian itu kan kita juga nggak berarti sendiri. Iya, ketemu orang-orang baru. Nah, kita ketemu dengan tukang teh. Bener. Kita ngobrol dan otomatis kita kalau di jalan itu gimana, karena tampilan kita juga udah jauh. Ini pasti orang jauh, pasti kan begitu. Ini pasti nggak mungkin dekat gitu. Kan kita selalu jadi mudah ditanya. Ya kan? Kita dari gampang malah jadi gitu ngobrol. Dari mana Mas? Dari Tangerang. Waduh, jauh banget. Pasti begitu. Buset, jauh amat. Goes? Enggak. Towing. Ya goes lah. Selalu begitu ya Bang, pertanyaan-pertanyaan. Tapi tadi kan Pak De ngomongin masalah budgeting. Gimana tuh Pak De budgetingnya? Budgeting itu gimana ya? Kalau saya bicara global aja lah. Bicara global nih kalau budgeting. Kalau kelompok itu saya start masih bisa prepare gitu kan. Saya bikin kaos, saya jual kaos dengan bilang ke pembeli bahwa ini saya mau pakai sebagian untuk berangkat ke Lombok. Artinya saya membuat produk-produk yang bisa dijual dan keuntungannya saya pakai buat itu. Kadang kalau pas ini karena tidak ada rencana ya saya juga tidak start dengan yang budget yang full prepare lah pokoknya ya. Nah, tapi kebiasaan saya biasanya gini. Sehari saya nggak boleh lewat 50. Oke. Saya pakai hitungan begitu. Pokoknya nggak boleh 50. Dan ini saya latih. Saya kecil itu cuma bawa 200.000. Kecil itu berangkat. Jadi kalau umpamanya gini, 50.000 nih satu hari. Tapi ngelihat es kelapa masih ngiler. Saya kurangin 12.000. Berarti sisa saya itu besok tinggal dikurangin sih 38 kan. Nah, besok nggak boleh lagi lewat 38 karena udah diambil di 12. Kalau misalnya ntar lewat lagi malah ngambil lagi hari berikutnya sama aja bohong. Yang begini juga perlu dilatih. Saya kecil itu bawa 200 sampai masuk rumah itu 7.500. Jadi tuh, nah gimana bisa ketemunya itu ada caranya juga. Umpamanya saya makan tidak terlalu pagi. Oke. Berarti biar bisa di apel sama siang. Ke siang. Baik, berangkat makan jam 9 lah sarapan. Biasa kita jam 7, ini jam 9 lah. Jam 9 bisa ketemu siang. Siang ntar ketemu jam 3. Nah malamnya itu biasa. Makanan rakyat, Indomie gitu. Karena bawa kompor, bawa apa kan, kita kan bawa kompor, bawa apa. Udah, malam Indomie ketemu, itu pasti ketemu gitu. Tapi Pak De emang dari awal tuh, Pak De demennya tuh touring gitu, maksudnya jarak jauh, apa pernah main di downhill dulu? Biasanya enggak kepikir terus keranjingan touring, enggak juga. Awalnya ya biasa lah. Kayak demam lah, ikut demam sepeda gitu kan, ya ikut. Komuter bike aja ya pokoknya muter-muter kota gitu. Muter-muter, terus mikir gitu kan. Nah, masuk di komunitas yang diobrolin kan gitu-gitu aja ya kan, spare part ini, wah gitu-gitulah. Akhirnya kepikiran touring. Nah itu kepikirannya bukan touring, kepikirannya itu gimana saya bisa nimbrung, terus saya bisa ikut ngobrol
Kan saya kalau ngomongin spare part mah saya mah kelas abal-abal. Nggak pantas diomongin lah ibaratnya. Nggak pantas saya bilang nih gue habis ganti crank nih. Kan nggak pantas. Istilahnya jauh lah dibandingkan orang komunitas. Ban Maxxis kan enak kan ngomongnya kan. Langsung. Ya kan? Itu apa Ford RockShox gitu kan enak. Saya mah nggak bisa kan ngomong gitu. Mikir tuh apa ya? Gimana saya bisa terlibat? Akhirnya masuk gitu kan. Ini saya entah kenapa ya tato lah ini harus jauh nih saya nih. Kalau jauh kan ntar gue jadi ditanya kan. Benar. Gitulah saya awalnya. Gimana Pak deh gitu kemarin habis dari sini. Kan jadi ada obrolan. Iya. Masuklah saya di situ kan. Oke, Pak deh kita review nih sepedanya. Dari depan kali ya. Iya. Depan handle dulu deh. Handlebar. No brand besi. No brand itu. Tapi ini bikin atau beli jadi? Beli jadi ya, beli butterfly. Jadi, no brand. Sininya nih lehernya apa nih? Oh, itunya zoom. Zoom yang fleksibel yang bisa nunduk yang bisa. Upside down. Tapi itu ada pernya nggak yang ini? Nggak ada. Nggak ada pernya. Enak nggak sih kalau yang pakai per? Kalau buat saya enakan yang nggak pakai per. Karena kalau pakai per dia yang bergetar tangan doang. Waktu dia kena lubang gitu makanya. Dia yang bergetar tangan aja. Jadi buat saya malah nggak enak. Nggak enak gitu. Ya. Kalau forknya pakai apa nih Pak De? Forknya bawaan si frame-nya. Nggak ada merek jadi udah bawaan frame. Dan itu juga udah bengkok sebenarnya. Ini frame-nya Surly? Bukan. Apa? Sanki Jepang. Sanki. Besi apa? Besi berat loh. Besi ya. Besi. Aku pikir titanium. Tapi makin mantap kalau buat saya. Dengan besi itu kayaknya makin jejak gitu kalau kata orang. Kalau makin enteng kayaknya begitu ditambah beban nggak seimbang antara beban yang kita taruh dengan sama si frame-nya gitu, sama titik berat sepedanya. Jadi buat saya malah jadi nggak enak kalau terlalu ringan. Aku pikir malah titanium awalnya. Kalau ini udah orangnya kecil, kurus ya kan, ininya enteng lagi mana. Tiup angin ya. Disalip bus saya mental gitu. Iya sih, bener sih. Kalau remnya udah pakai disc brake ya. Disc brake, abal-abal, jadi dimodif lah itunya. Si dudukan kaki-kaki nih rimsnya apa nih Pak De? Ini nggak ada yang ini no brand semua. Murah semua pokoknya, abal-abal semua lah. Tuh. Bukan yang bermerek lah, kayak Araya atau apa nggak ada. Mavic atau gitu. Ini Lucky Stone. Sob. Bukan Maxxis, bukan Waduh. Detonator, bukan Lucky Stone. Ini Surly aja stiker, bukan Surly asli. Ini menandakan, jadi nggak perlu sepeda bagus, nggak perlu sepeda mahal, apalagi ya kayak spare part yang mahal-mahal, bagus-bagus untuk bisa goes, bisa ngerasain kesenangan, nggak perlu. Pakai yang murah, yang biasa aja bisa. Yang penting niat. Yang penting niat. Ada kemarin orang juga ke Aceh, orang Klaten, namanya Pak Teguh, saya tahu di grup. Itu pakai sepeda mak sayur. Mama beli sayur. Sepeda mama sayur. Mama beli sayur yang begini tuh. Yang ini apa namanya sih? Ya pokoknya itu. Ya, yang sepeda mini itu yang buat mama biasa ke pasar. Nyampe. Dan dia enjoy aja. Kalau saya bilang hebat dia tuh orang. Artinya ya hebatnya dengan sepeda yang seadanya bisa sampai tujuan yang jauh kan gitu. Tuh. Pokoknya buat Sobat Tangerang nih ya, nggak usah minder punya sepeda murah, sepeda mahal, yang jelek, gimmick. Udah pokoknya intinya ya, buat Sobat Tangerang nih, mulai aja sepedahan dulu. Mulai dari yang pendek-pendek, mungkin jarak yang komplek ya, masih daerah-daerahnya, terus coba keluar kota dikit-dikit. Mungkin buat Sobat Tangerang bisa ke Jakarta, ke Tangsel, nanti pelan-pelan tuh baru mulai tuh ke Banten ya kan, atau misalnya ke Bogor, Puncak. Next trip kira-kira bakal kemana Pak De? Waduh. Nextnya nih, Lombok udah. Kalau bicara keinginan gitu, 0 km IKN lah. 0 km IKN, yang kemarin baru aja diresmi nama Jokowi ya? Biasanya kan saya pelajarin dulu tuh rutenya, biayanya. Berarti next Kalimantan. Berarti yang belum Sulawesi, Batam. Kira-kira Sulawesi apakah ada di perjalanan yang berikutnya lagi?
Allah sih itu mah tergantung Allah lah. Tergantung ya. Kalau Allah kasih jalan pasti bisa. Pasti Yang bisa. penting kita ada niat. Tapi kalau ditanya niat pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Mungkin buat Sobat Tangerang yang pengen tahu keseruan Pak De Widi, keseruan sepedahannya bisa cek di mana Pak De? Perjalanan yang kemarin-kemarin, Instagram mungkin atau sosial media? Facebook, apa Pak De? Silakan. Facebooknya Widipur. Widipur. Instagramnya? Instagramnya Widipur. Widipur juga. Pokoknya langsung aja tuh. Buat Sobat Tangerang cek aja Facebooknya Pak De Widi di Widipur, Instagramnya juga Widipur. Makasih banyak sekali lagi Pak De Widi udah main-main ke Podeng nih. Makasih juga buat Sobat Tangerang yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa saksikan Podeng setiap hari Kamis jam 7:30 malam. Gua Riza Prastia pamit, Pak De Widi pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.